Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Matrizal dengan NIM 22650009. Jadi saya berpikir untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya yaitu manajemen proyek teknologi informasi dengan materi kelima yaitu manajemen lingkup proyek. Oke, langsung saja pada materi kelima ini. Manajemen lingkup proyek yaitu lingkup pada lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek yang dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Kedua, hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notelan rapat. Itu adalah manajemen lingkup proyek mencakup proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikannya apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Lanjutnya proses manajemen lingkup ini eh, perencanaan lingkup yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, di, di, diverifikasi dan dikendalikan. Definisi lingkup yaitu meninjau serta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Selanjutnya membuat PS, yaitu membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup, memformalkan penerimaan lingkup proyek. Selanjutnya adalah pengendalian lingkup, yaitu mengendalikan perubahan lingkup proyek. Oke, di sini adalah selanjutnya perencanaan lingkup, rencana manajemen lingkup. Itu rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan sorry, bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat VPS, memverifikasi hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Selanjutnya, masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contohnya proyek Carter tersebut. Dilihat dan contoh pada proyek Carter bisa dilihat contohnya. Selanjutnya, definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek yaitu pernyataan lingkup awal, serta proyek, aset, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui penyediaan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Oke, penyerapan lingkup proyek lebih jauh. Dilihat pada gambar ini bisa contoh ya. Oke, membuat word blocking starter atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya WPS internet disusun berdasarkan produk bisa dilihat internet dan lain-lain sebagainya. Oke, oke selanjutnya WPS internet dalam bentuk tabular. Dilihat WPS internet dan Gencar dalam proyek pada tahun 2002, pada tahun 2000 bisa dilihat dan tabel. Oke, selanjutnya pendekatan untuk mengembangkan WPS. Sama pedoman yaitu beberapa organisasi seperti DOD memberikan
pedoman untuk mempersiapkan VPS. Untuk selanjutnya pendekatan analogi itu meninjau bias proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Selanjutnya pendekatan top down itu mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Jadi pendekatan bottom up mulai mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Itu pendekatan yaitu menulis tugas di for non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur VBS. Beginilah contohnya. Hasil VPS dalam diagram verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan VPS yang baik. Bagi suatu proyek, bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan minimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek ITI yang sengsara karena pengendalian lingkup. Oke, sorry, skip. Oke, selanjutnya pengendalian lingkup melibatkan pengendalian berubah terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah dapat 3. Selanjutnya, variabel adalah perubahan antara perencanaan dan kinerja aktual. Di sini kita bisa mencakup dari ini adalah manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Tujuh kedua itu proses utama mencakup pertama itu perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan BBS, verifikasi lingkup, dan terakhir pengendalian lingkup. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.